Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurianti Ombayer dengan NIM 3311201148 dari kelas Farmasi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat Katopril. Katopril merupakan penghambat yang kompetitif terhadap enzim pengubah angiotensin 1. Enzim ini mencegah terjadinya perubahan-perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Katopril dan metabolitnya diekskresi terutama melalui urin. Waktu paruh eliminasi katopril meningkat dengan menurunnya fungsi ginjal, di mana kecepatan eliminasi berhubungan dengan bersihan kreatinin. Selanjutnya ada gambar struktur obat katopril. Rumus kimianya C9H14NO3S. Berat molekulnya 217,29 mol. Titik leburnya 104 sampai 108 derajat Celcius. Titik didihnya 427,043 derajat Celcius atau 760 mmHg. Titik nyalanya 212,068 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal. Yang pertama jurnal 1. Judulnya Uji Validasi Metode Spektrofotometri Ultraviolet pada Penetapan Kadar Tablet Katopril Generik dan Nama Dagang. Matriks biologisnya plasma darah. Preparasi sampelnya penetapan kadar sampel. Metode analisisnya menggunakan spektrofotometri ultraviolet. Parameter uji validasi meliputi akurasi keakuratan, presisi ketepatan, batas deteksi, limit of detection, dan batas kuantisasi, limit of quantitation. Hasil yang didapat, tablet Katopril memenuhi persyaratan uji validasi dengan persen perolehan kembali 100,6%, RSD 1,05% dengan batas deteksi LOD 0,575486 NCG per mili dan batas kuantitasi LOQ 1,9179 mcg per mili. Sedangkan hasil penetapan kadar tablet Katopril yang diproduksi oleh 5 industri farmasi berbeda, yaitu tablet Katopril merek A 97,47, tablet Katopril merek B 98,08, tablet Katopril merek C 98,03, tablet Katopril merek D 98,97, tablet Katopril merek E 99,57. Maka kadar tablet dari kelima industri farmasi tersebut memenuhi persyaratan Farmakopeia Indonesia edisi 5 995, yaitu tidak kurang dari 97,5% dan tidak lebih dari 102,0% dari jumlah yang tertera dari etiket. Selanjutnya jurnal 2, yaitu judulnya Formula dan Evaluasi Tablet Katopril menggunakan amilum umbitalas dan HPMC yang dimodifikasi sebagai pengisi dan pengikat metode gempa langsung. Matriks sampelnya plasma darah, preparasi sampelnya sifat fisik tablet. Metode analisisnya yaitu pregelatinasi parsial dan koproses. Pengujian dilakukan meliputi evaluasi sifat granul sebelum gempa dan serangkaian evaluasi tablet yakni uji keragaman bobot, uji keragaman ukuran, uji kerapuhan, uji kekerasan, uji waktu hancur, uji disolusi, dan penetapan kadar. Hasil yang didapat, evaluasi menunjukkan bahwa formula yang menghambat amilum talas pregelatinasi mikrokristalin selulosa MCC pH 102 50/50 memiliki hasil evaluasi sifat fisik tablet yang paling baik dilihat dari uji kerapuhan, yaitu 0,17 kurang lebih 0,07%. Waktu hancur 12,09 kurang lebih 0,52 menit. Penetapan kadar 97,88 kurang lebih 1,71% dan hasil uji disolusi 90,67 kurang lebih 4,81%. Selanjutnya jurnal 3 yang berjudul Pengembangan dan Validasi Metode Analisis Hasil Disolusi Tablet Sustain
relate katropil secara kromatografi cair kinerja tinggi. Sampel biologisnya plasma darah, preparasi sampelnya uji di solusi tablet, metode analisisnya menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu KCKT. Hasil yang didapat metode analisis bersifat selektif, sebab tidak terdapat interferensi pada waktu retensi katropil TR sama dengan 3,8 menit, bersifat akurat dengan nilai recurrence 99%, bersifat teliti dengan nilai RSD 1,7%, dan linear dengan nilai R sama dengan 0,999. Uji robust dan Rugenets memenuhi syarat dengan nilai RSD kurang 5,3%. Katropil dinyatakan stabil dalam media di solusi HCl 0,01 N pada uji stabilitas selama 300 menit. Kesimpulan didapat, saya memilih uji validasi metode spektrofotometri ultraviolet, penetapan kadar tablet katropil generik dan nama dagang. Jurnal yang saya pilih karena menggunakan metode analisis spektrofotometri ultraviolet. Parameter uji validasi meliputi akurasi, keakuratan, presisi, ketetapan batas, deteksi limit of detection, dan batas kuantitasasi limit of quantitation. Sampel biologisnya menggunakan plasma darah, preparasi sampelnya penetapan kadar sampel. Hasil yang didapat tablet katropil memenuhi persyaratan uji validasi dengan persen perolehan kembali 100,6%. RSD 1,05% dengan batas deteksi LOD 0,575486 mcg per mili dan batas kuantitasi LOQ 1,9176 mcg per mili, sedangkan hasil penetapan kadar tablet katropil yang diproduksi oleh 5 industri farmasi yang berbeda, yaitu tablet katropil merek A 97,47, tablet katropil merek B 98,08, tablet katropil merek C 98,3, katropil merek D 98,97, katropil merek E 99,57, maka kadar tablet dari kelima industri farmasi tersebut memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia edisi 5995, yaitu tidak kurang dari 97,5% dan tidak lebih dari 102% dari jumlah tertera dari etiket. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.